Tuhan, kalau peristiwa Natal tidak pernah terjadi, maka betapa sia-sianya hidup kami ini di dunia ini. Kami semua menuju kepada kebinasaan kekal karena dosa-dosa kami. Tapi peristiwa Natal itu terjadi karena Yesus mencari kami, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang penuh dengan kebobrokan dan dosa ini. Dan Tuhan, pada pagi ini kami merayakan kasih anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan umat manusia, tapi juga di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang sudah bertemu dengan Sang Bayi Natal itu. Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami, inilah bakti kami, inilah pujian kami, sembah kami untuk Sang Raja di atas segala raja yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu itu. Tuhan, pada waktu perenungan firman Tuhan ini diberitakan, bila Engkau yang hadir, Roh Kudus Tuhan menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ciao Sang Hao. Santan Kuai Le. Selamat Natal untuk kita semua. Suatu sukacita besar kita bisa sama-sama berkumpul di hari Natal ini, tepat dengan hari Minggu, dan kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara-saudara, mari membuka Alkitab kita dari Lukas. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita semua, Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, saudara-saudara, 3.426 triliun 140 miliar 203 juta sekian rupiah. Itulah biaya, saudara, yang dikeluarkan oleh negara Qatar untuk menyelenggarakan Piala Dunia yang baru saja ditutup minggu lalu. Saudara, pagelaran Piala Dunia dengan biaya yang paling mahal dalam sejarah manusia, demi melahirkan satu tim raja sepak bola sedunia, diperlukan biaya ribuan triliun rupiah dengan persiapan bertahun-tahun. Semua infrastruktur, stadion, semuanya dipersiapkan oleh negara Qatar. Tapi berapa biaya yang dibutuhkan untuk melahirkan raja di atas segala raja di Natal yang pertama? Kemudian berapa biaya yang paling mahal yang dibutuhkan untuk satu buah pohon Natal? Saudara, tidak jauh dari negara Qatar, ada negara namanya Uni Emirat Arab. Pada tahun 2010 yang lalu, di salah satu hotel di Uni Emirat Arab namanya Emirates Palace Hotel, mereka memasang satu pohon Natal, saudara, yang disebut-sebut sebagai pohon Natal yang paling mahal dalam sejarah.
Biaya untuk satu pohon Natal ini, kalau dirupiahkan, 177 miliar rupiah. Pohonnya sih nggak terlalu mahal, cuma puluhan juta rupiah mungkin. Tapi yang membuat mahal adalah dekorasinya. Wah, di situ ada berlian, banyak berlian. Ada emas, mutiara, batu safir, batu emerald atau zamrud di dekorasi di sekitar pohon Natal itu. Nggak cukup dengan batu mulia dan logam mulia, saudara, mereka juga menggantungkan jam-jam emas, jam-jam tangan emas, kalung-kalung emas, gelang-gelang emas di pohon itu. Di pohon Natal itu. Mungkin kita berpikir, kenapa sih harus semewah itu? Tapi karena hotel itu sudah banyak diserbu orang-orang super kaya dari seluruh dunia. Maka hiasan seperti itu dianggap wajar oleh mereka. 177 miliar rupiah untuk satu pohon Natal. Saudara, untuk merayakan sebuah momen yang luar biasa yang penuh dengan sukacita, manusia seringkali berpikir bahwa momen itu harus diwarnai dengan segala gemerlap kemewahan, segala hadiah-hadiah yang mahal, segala pesta pora. Tapi ternyata bukan itu yang ada di dalam rencana Tuhan untuk Natal yang pertama. Sekali lagi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk Natal yang pertama itu? Saudara-saudara, ini karangan saya ya, karangan saya sendiri, tapi saya perkirakan, saudara, kalau Yusuf dan Maria disuruh membuat laporan pertanggungjawaban untuk kelahiran Yesus, maka mungkin ini yang akan ada di laporan pertanggungjawaban itu. Sekarang sekali lagi ini karangan saya sendiri ya. Sewa kandang dan palungan ya 50.000 lah rupiah. Beli kain lampin 2 meter ya 60.000 rupiah. Beli rumput untuk makanan keledai mereka dari Nazaret ke Bethlehem ya 100.000 rupiah lah. Konsumsi untuk 2 orang dalam perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem ya 200.000 rupiah mungkin. Beli 2 selimut untuk papa mamahnya bayi Yesus, total 140.000 rupiah mungkin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya jumlahkan nggak sampai jutaan, nggak sampai miliaran, apalagi triliunan. Padahal yang lahir adalah raja di atas segala raja. Tapi itulah Natal, saudara. Itulah Natal. Natal adalah Allah yang rela datang dalam keterbatasan. Allah yang datang ke dunia di dalam keterbatasan. Saudara, firman Tuhan mencatat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saudara, apa pentingnya catatan ini? Saudara? Ngapain ada Kaisar Agustus di situ, di dalam catatan tentang kelahiran Yesus? Saudara-saudara, karena Allah menjelma jadi manusia, lahir di dalam sejarah manusia. Allah yang menciptakan waktu itu, Allah yang melampaui waktu, Allah yang di luar waktu itu, masuk ke dalam satu momen waktu dalam sejarah manusia. Kapan itu? Pada waktu Kaisar Agustus memerintah. Dan momen yang maha penting untuk umat manusia itu diceritakan dengan sangat singkat dan sangat sederhana sekali. Saudara, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat 7 mencatat ini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Titik. Hanya satu kalimat yang sangat sederhana untuk mencatat peristiwa yang maha penting itu. Karena memang saudara, TKP-nya Natal itu di daerah pinggiran, beberapa kilometer di sebelah selatannya Yerusalem.
jauh dari gemerlap pusat kekaisaran di Roma, jauh dari keramaian ibu kota Yerusalem, jauh dari semua panggung utama sejarah dunia. Hanya di satu kota kecil yang bernama Bethlehem, yang kebetulan adalah kampung halamannya Raja Daud. Saudara, Yesus tidak lahir di dunia dengan lahir di istana. Enggak. Yesus tidak lahir di dunia dibungkus dengan kain mewah berwarna ungu, dibaringkan di box bayi yang ada emasnya, ada berliannya, ada gadingnya, marmernya, dikelilingi oleh 10 orang babysitter. Enggak, saudara. Momen Natal yang pertama terjadi di sebuah kandang binatang yang baunya sama saja dengan kandang-kandang binatang yang lainnya. Tidak ada lingkaran halo di atas kepala bayi Yesus. Tidak ada fotografer dari koran Radar Yerusalem yang datang ke situ dan foto-foto, tidak ada. Nggak ada kru televisi Yerusalem One yang kemudian syuting di situ. Nggak ada. Cuma ada seorang tukang kayu sederhana dan satu orang wanita yang masih muda, berasal dari dusun yang namanya Nazaret, dan mereka sedang ada di dusun lagi yang namanya Bethlehem. Jauh dari dekorasi yang mewah dan megah. Jauh dari pesta pora, jauh dari gemerlap semua yang mahal-mahal itu. Tapi dalam keremeh-temehan seperti itu, rencana keselamatan Allah yang maha dahsyat itu sedang digenapi. Pertanyaannya, apa pesan yang ingin disampaikan firman Tuhan melalui cerita Natal yang sangat remeh ini, seolah-olah sangat sederhana ini, cuma satu kalimat yang singkat dan sederhana ini? Apa pesannya? Saudara, Natal adalah Allah yang rela datang dalam keterbatasan supaya semua orang bisa datang kepadanya. Saudara, Yesus sang juru selamat datang dalam keadaan yang paling rendah supaya semua orang dari semua kalangan bisa bertemu dengan dia. Saudara, kasur pertamanya Yesus adalah palungan. Kamar bayi pertamanya Yesus adalah kandang hewan, kandang binatang. Supaya apa, saudara? Supaya tidak ada gerbang istana yang menghalang-halangi gembala-gembala itu datang kepada dia. Supaya dia mudah dicari, supaya dia mudah ditemukan, supaya dia mudah dijumpai oleh manusia. Dalam pelayanan Yesus di dunia ini, saudara, tidak ada puluhan pengawal atau bodyguard atau puluhan pasukan malaikat yang menjaga Yesus supaya menghalang-halangi orang datang kepada dia. Enggak ada, saudara. Tapi dengan begitu, saudara, orang yang sakit kusta, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang kelaparan, orang yang kerasukan setan, semuanya dalam jarak yang bisa disentuh oleh Yesus. Terus sampai bayi kecil yang lahir di palungan itu mati di kayu salib. Semua orang bisa lihat dia. Semua orang bisa mendekati dia. Semua orang bisa pegang dia. Saudara, Yesus lahir dalam kehinaan, hidup dalam kesederhanaan, dan mati dalam kesengsaraan. Karena Yesus adalah juru selamat untuk semua kalangan manusia, termasuk mereka yang dianggap paling rendah, paling hina, paling terpinggirkan, paling sengsara, dan yang paling berdosa. Saudara, Natal adalah Allah yang rela datang dalam keterbatasan
supaya semua orang bisa datang kepada Dia. Tapi sayangnya, saudara, nggak semua orang mau datang kepada Yesus. Di zaman ini ada banyak orang yang merasa nggak butuh Tuhan, nggak butuh Tuhan Yesus, nggak butuh juru selamat. Mungkin karena mereka merasa kebaikannya bisa menyelamatkan dirinya. Mungkin mereka merasa semua berhalanya bisa menyelamatkan dirinya. Nah, di Natal pertama itu, saudara, Yesus datang. Bukan untuk memanggil orang yang merasa dirinya benar. Tapi Dia memanggil, Dia mengundang semua orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa yang butuh juru selamat. Saudara, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Seseorang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang mengerti pentingnya Natal. Orang-orang yang sadar bahwa dirinya melarat dan compang-camping secara rohani, nggak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Justru merekalah yang paling mengerti pentingnya peristiwa kelahiran Juru Selamat di palungan kecil Bethlehem itu. Saudara, tanggal 6 Desember tahun 1938 di San Juan, Puerto Rico, lahir seorang bayi laki-laki bernama Nicky Cruz. Saudara, Nicky dari kecil tumbuh jadi anak-anak, jadi remaja yang sangat nakal, sangat jahat, sangat brutal. Nicky, saudara. Saking brutalnya, mamahnya sendiri manggil dia anak setan. Papa mamanya nyerah membesarkan Nicky. Terlalu nakal, terlalu bandel, terlalu jahat anak ini. Saudara, waktu Nicky Cruz ini umur 16 tahun, di tahun 1955. Dia dikirim ke daerah Brooklyn namanya, di kota New York di Amerika, dan diasuh oleh kakaknya. Nah, saudara, di kota New York itu Nicky bukannya tambah baik, malah tambah jahat lagi, tambah brutal lagi. Dia gabung sama geng yang luar biasa jahatnya, namanya Mau Maus. Dalam waktu, karena dia hebat sekali kejahatannya, saudara, dalam waktu 6 bulan sudah jadi ketua geng, saudara, di Brooklyn, New York. Saudara. Nicky Cruz bersama gengnya Mau Maus itu melakukan banyak kejahatan sampai saudara, geng ini jadi salah satu geng yang paling ditakuti di New York pada waktu itu. Terus singkat cerita, kemudian ada seorang pengkhotbah yang berbadan kurus, yang bernama David Wilkerson. Dia berkhotbah di jalan-jalan di kota New York pada waktu itu, pada waktu Nicky ada di situ. Termasuk dia khotbah di jalan-jalan yang termasuk di jalan-jalan yang banyak gengnya, jalan-jalan yang berbahaya. Suatu hari David ini bertemu dengan Nicky di jalanan kota New York. Dan David berkata kepada Nicky bahwa Yesus mengasihi engkau, Nicky. Yesus akan mengasihi engkau dan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi engkau, kata David kepada Nicky Cruz. Tapi Nicky tampar David, prok. Tidak kapok, saudara. David datang lagi besoknya, ketemu lagi sama Nicky. Nicky kembali tampar lagi David. Dan ngomong begini ke David, Nicky-nya. Kalau kamu datang lagi, saya bunuh kamu, kata Nicky kepada David ini. Lamun maneh datang deui, urang paehan maneh. Oh, ini bahasa gangster, saudara. David Wilkerson lihat ke mata Nicky, saudara. Dan David berkata dengan kalimat yang terkenal. David berkata kepada Nicky, kamu bisa membunuh saya. Bahkan kamu bisa memotong-motong saya jadi 1000 potong. Dan menghamparkannya di jalanan. Tapi setiap potong dari badan saya itu mengasihi kamu, kata David.
kepada Nikki. Saudara, David Wilkerson tidak menyerah, malahan 2 minggu kemudian dia mengadakan KKR di satu gedung arena tinju di daerah itu dan mengundang geng itu, saudara. Mengundang geng mau datang ke KKR-nya dia. Saudara, di ibadah KKR itu sebelum David berkhotbah, dia berkata begini. Ya, kita meminta anggota geng untuk mengumpulkan kolekte untuk kita. Bolehkah saya minta 6 orang, David berkata begitu ya, sebelum dia khotbah. Bolehkah saya minta 6 orang sukarelawan dari geng Mau untuk mengumpulkan kolekte? Jadi petugas kolekte di KKR malam itu, gangster semua, 6 orang. Kemudian mereka maju 6 orang, Nikki pilih 5 orang anggotanya dan bersama dengan dia 6 orang maju ke depan. David kasih kardus ya, untuk setiap orang 1 kardus untuk kumpulkan kolektor. Sudah bayangkan kalau yang kumpulkan kolektor itu gangster. Sudah kan kasih persembahan banyak atau dikit? Dikit salah, banyak salah. Nanti dibawa kabur dan sebagainya. Dan semua orang berpikir akan dibawa kabur sama Nikki dan teman-temannya. Uang itu. Tapi mereka nggak bawa kabur. Mereka bawa persembahan itu ke depan, ke David. Dan di malam itu, setelah persembahan itu dikumpulkan, David berkhotbah. Semua geng itu dengarkan khotbah itu. David Wilkerson berkhotbah tentang Roh Kudus yang bisa masuk ke dalam diri orang waktu orang itu percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus bisa mengubah hidup orang itu. Memberikan sebuah awal yang baru seperti bayi, kata David Wilkerson. Suruh dengar itu, Nikki merasa bahwa dia kepingin sekali punya awal hidup yang baru. Semua potret hidupnya yang menjijikkan itu terbayang di pikirannya waktu itu, di malam itu. Satu persatu potret itu muncul di pikirannya, kejahatan-kejahatan dia, semua dosa-dosa dia. Waktu David berkhotbah itu. David berkata dalam khotbahnya, engkau bisa jadi manusia yang berbeda, kata David. Hidupmu bisa diubahkan. Nikki berpikir dalam hati, aku mau itu, kata Nikki dalam hatinya. Aku butuh itu. Tapi rasanya nggak mungkin. Sudah waktu David Wilkerson memanggil orang-orang yang mau hidupnya diubahkan untuk maju ke depan. Nikki, orang pertama yang maju ke depan, saudara. Dan di situ dia mengucapkan doanya yang pertama kali dalam hidupnya. Dia berkata begini, Dear God, I'm the dirtiest sinner in New York. I don't think you want me. If you do want me, you can have me. As bad as I was before, I want to be that good for Jesus. Itu dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, aku adalah pendosa yang paling kotor di kota New York. Aku merasa Engkau tidak mungkin menginginkan aku. Tapi kalau Engkau menginginkan aku, Engkau bisa memiliki aku. Seburuk apapun masa laluku, aku ingin berubah dan hidup yang terbaik untuk Yesus. Sudah besoknya, Nikki dan teman-teman gengnya itu sudah mengejutkan sekali. Mereka datang ke kantor polisi. Mereka menyerahkan sudah pistol mereka, pisau mereka, batu bata yang sering dipakai buat tawuran. Dan Nikki menukar tongkat baseballnya yang sering dipakai untuk memukul orang, ditukar dengan Alkitab. Besoknya setelah KKR itu. Sudah seorang Nikki Cruz yang brutal, seorang yang dipanggil mamahnya sendiri anak setan itu, akhirnya bertobat dan memutuskan jadi hamba Tuhan. Dia masuk ke sekolah Alkitab dan menjadi seorang hamba Tuhan, jadi seorang pengkhotbah. Saudara, Nikki dipakai Tuhan kembali ke lingkungan lamanya untuk berkhotbah dan membawa beberapa anggota lagi dari gengnya yang lama itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Nikki mendirikan sebuah lembaga yayasan untuk menjangkau anak-anak yang terabaikan. Saudara, ini adalah foto Nikki Cruz di masa tuanya.
sebagai rohaniwan, sebagai hamba Tuhan, pengabar berita Injil. Dia mengabarkan berita tentang pemulihan yang bisa Tuhan kerjakan, pengampunan dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Saudara, di Natal pertama itu, Yesus lahir di kandang, di palungan yang hina, supaya orang-orang yang semiskin apapun bisa datang kepada Yesus. Supaya orang yang gak punya apa-apa bisa datang kepada Yesus. Supaya orang-orang yang paling terpinggirkan seperti para gembala itu bisa datang kepada Yesus. Supaya orang yang masa lalunya segelap apapun bisa datang kepada Yesus. Supaya orang-orang yang seperti Nicky Cruz, gangster brutal yang dipanggil mamahnya anak setan itu, bisa datang kepada Yesus. Supaya orang seperti Timothy Sugianto ini loh, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kebobrokan dan kelemahan, bisa datang kepada Yesus. Supaya orang-orang seperti kita ini bisa datang kepada Yesus. Supaya orang yang dalam keadaan semelarat apapun kerohaniannya, secompang-camping apapun kerohaniannya, bisa datang kepada Yesus. Saudara, dengan sikap apakah kita menyambut Natal di tahun ini? Natal adalah Allah yang rela datang dalam keterbatasan, supaya semua orang, saya, engkau, dan semua orang bisa datang kepada Dia. Karena itu, mari menyambut Natal dengan sukacita dan dalam perendahan diri di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita masuk ke saat hening. Saudara-saudara, di ibadah Natal ini, maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kerohanianku melarat dan saya butuh juru selamat. Maukah saudara? Di pagi ini maukah engkau berkata, Tuhan Yesus, aku mau hidupku diubahkan. Maukah saudara? Di pagi ini maukah engkau berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiran-Mu dalam dunia. Aku mau menyambut engkau dengan sukacita. Maukah saudara? Tuhan, kiranya firman-Mu pada pagi ini menilik dan melawat setiap hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.